malam minggu yang mungkin sebagian berkumpul dengan keluarga, mungkin sebagian sedang menikmati entah acara TV, entah hiburan yang lain ya. Tapi subhanallah, terutama dari pihak sekolah, ada kepala sekolah, ada Bu Dewi, kemudian ibu guru yang lainnya, ini nanti disebutin satu persatu ya. Terima kasih untuk menyediakan waktu yang sangat berharga ini untuk bersama-sama dengan kami dari Telkom University dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang saya hormati Ibu Dewi Mulyani selaku Kepala Sekolah TKIT Muslim. Kemudian yang saya hormati seluruh tim kepanitiaan yang telah membantu untuk mensukseskan acara ini. Dan terakhir Ibu Guru dan Wali Murid TKIT Muslim yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Baik, puji syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan kuasa Allah hari ini kita dapat berkumpul. Semoga kita termasuk dalam golongan hambanya yang senantiasa diberikan keberkahan. Kemudian terima kasih Bu Dewi yang telah berkenan menjadi mitra ya, agar kami bisa menyelesaikan salah satu kewajiban kami sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Baik, kegiatan ini merupakan kolaborasi dari dua fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Fakultas Teknik Elektro, atau tiga rumpun ilmu yang berbeda, yaitu D3 Sistem Aplikasi, S1 Telekomunikasi, dan S1 Teknik Komputer. Nah, berikutnya di sini latar belakang dari kegiatan ini adalah adanya kebutuhan pengelolaan administrasi TK Muslim yang lebih baik dengan bantuan teknologi informasi berupa aplikasi. Nah, hal tersebut merupakan diperlukan untuk meningkatkan kinerja lembaga. Nah, berkas dan laporan keuangan TK itu tersedia, namun dokumen tersebut hanya dapat diakses di lokasi dan waktu tertentu. Nah, jika dalam bentuk aplikasi, maka laporan keuangan dapat dilihat kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, asalkan masih terhubung dengan jaringan internet. Nah, adanya kebutuhan pihak TK agar dapat memonitor aktivitas siswa dan keamanan di lingkungan sekitar TKI Telkom Muslim dan lokasi TK ya yang rawan terhadap gangguan keamanan seperti pencurian dan sebagainya, maka kami dari Universitas Telkom mencoba mensolusikan permasalahan ini dengan teknologi CCTV agar lingkungan TKI Telkom Muslim lebih aman. Baik, solusi yang kami tawarkan pada TKI Telkom Muslim yaitu berupa aplikasi pengelolaan keuangan berbasis web dan video aplikasi, kemudian instalasi CCTV serta pengawasan CCTV dari HP maupun aplikasi web yang merupakan bagian dari monitoring keamanan di lingkungan dinas. Dan juga kami melakukan penyuluhan dan pelatihan seperti yang diselenggarakan hari ini agar para sekolah, guru, dan wali murid dapat memahami cara kerja aplikasi ini. Nah, ini adalah arsitektur sistem secara keseluruhan. Jadi ada CCTV yang sudah diinstal, kemudian satu PC yang ada di TK sebagai operator dan support, dan kita dapat mengakses aplikasi CCTV ini dari HP maupun laptop, tablet, dan gadget lainnya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah proses kegiatan ini diawali dengan survei kebutuhan baik dari sisi proses administrasi keuangan maupun jumlah dan titik penempatan kamera CCTV yang dibutuhkan. Dan kemudian kami membangun aplikasi, kemudian instalasi CCTV dan sosialisasi, dan terakhir titik. Nah, nanti untuk realisasi dan pengantar simulasi aplikasi disampaikan oleh Bapak Budi. Terima kasih kepada para ibu dan bapak dosen yang bergabung dalam pengabdian masyarakat ini, kemudian orang tua siswa Telkom Muslim yang sekarang hadir. Saya ucapkan juga terima kasih pada guru-guru tercinta yang hari ini hadir. Alhamdulillah, kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen pengabdian masyarakat kolaborasi internal Telkom University yang sudah berkenan bekerja sama dengan Muslim, berkenan mendengarkan curhat-curhat selama ini ya, karena ini mungkin untuk kesekian kalinya pengabdian masyarakat kerjasama pengabdian masyarakat di Little Muslim antara Little Muslim dengan Telkom University. Alhamdulillah bagus sekali ini aplikasi monitoring sistem keamanan dan administrasi keuangan berbasis PHP. Insya Allah ini akan sangat berguna bagi Little Muslim karena seperti tadi saya sampaikan, saya sering curhat gitu ya sama orang tua murid yang kebetulan juga dosen ini value, sering curhat mengenai berbagai macam kebutuhan, apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Nah, salah satunya adalah administrasi keuangan ini. Jadi ceritanya itu sebenarnya itu untuk memfasilitasi orang tua maupun pihak pengelola sekolah ya, dalam hal ini ada kepala sekolah dibantu oleh operator sekolah dalam mendata transaksi keuangan yang terjadi di TK Little Muslim ini ya, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Nah, di samping itu kami menggandeng dari fakultas yang lain untuk membantu kami di CCTV Bapak Ibu. Jadi sekaligus karena ini kolaborasi internal melibatkan lebih dari satu fakultas dan lebih dari satu prodi, maka kami memang merancang agak kompleks gitu ya, jadi ceritanya gitu. Nah, ini harapan kami adalah sebenarnya orang tua itu bisa melihat gitu ya, keamanan dari sekolah itu lebih baik, termasuk juga pengelola sekolah. Dan orang tua juga bisa melihat detail transaksi keuangan yang terjadi gitu ya, baik ketika dia masuk, calon siswa itu masuk mendaftar, membayar, dia bisa melihat, termasuk nanti ketika ada pembayaran SPP ya tiap bulan, setoran tabungan dan sebagainya, itu bisa dilihat oleh orang tua dan kepala sekolah maupun operator secara real time gitu. Yang sebelumnya mungkin dicatat secara manual seperti itu. Nah, maka ini kami coba bantu untuk dipindahkan ke aplikasi agar tujuannya adalah dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan kita punya satu akses yang sama. Seperti itu kira-kira, Bapak Ibu. Nah, Nah, ini pemasangan ini sudah dilakukan ya dari tim kami, kebetulan ada Mbak Ova dan didukung dengan Bu Dewi dan beberapa teknisi CCTV, memasang di beberapa titik ya seperti ini, gitu. 27 dan 31 Oktober ya, seperti itu. Nah, ini kami juga bawaan dari CCTV itu memang sudah ada, jadi aplikasi ya, tetapi mohon maaf ini aplikasi ini hanya tersedia untuk yang kepala sekolah ya, kepala sekolah dan operator. Kalau untuk orang tua mungkin akan difasilitasi melalui web. Dan itu pun juga bisa disetting ya kewenangannya oleh kepala sekolah, mau dibuka atau ditutup, karena ya ini kan tidak mungkin dibuka selamanya ya. Kalau dari aplikasi ini ya itu full privilege-nya ada di kepala sekolah. Nah, ini untuk di masjid ya, Mbak Ova ya. Betul. Itu ya, ini juga sama. Alhamdulillah, terima kasih juga ya. Semoga bermanfaat ya Bu Dewi ya. Bisa membantu walaupun ya kita bantunya seperti itu Bu Dewi, semoga bisa bermanfaat untuk masjid. Nah, ini jadi tadi di gambar tadi ada PC operator ya, itu tujuannya adalah untuk memudahkan operator dalam mendata gitu ya. Jadi PC itu kita sediakan untuk mendata, jadi kalau ada setoran dan sebagainya itu kan biasanya tetap ke manusia ya. Walaupun nanti dalam perjalanannya bisa ini Bu Dewi, jadi bisa menggunakan financial teknologi ya, atau payment ya, financial payment seperti
link aja seperti itu Bu Dewi. Mungkin ke depan bisa ya Mas Boyng ya. Jadi beberapa jadi nanti orang tua kalau sudah punya link aja gitu ya sebenarnya bisa nanti bayar SPP-nya lewat situ Bu. Kalau sekarang masih manual bisa. Jadi nanti si operator itu akan menginput di sini ketika ada setoran. Nah, maka si operator akan menginput di situ dan itu bisa sudah langsung terlihat di aplikasi masing-masing seperti itu. Nah, mungkin ini saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk CCTV itu yang seperti saya bilang, jadi kami memfasilitasi ini tujuannya adalah pertama sebenarnya itu monggo gitu ya. Tujuan kami adalah agar bagian CCTV yang bisa diakses untuk keamanan itu bisa diakses oleh orang tua gitu ya. Kadang kalau saya sih merasa ini ya, ini anak saya sudah pulang belum? Nah, Kak, daripada kita ngecek ke sana ternyata masih belum pulang, nah bisa kita cek di CCTV-nya, oh ternyata sudah banyak kerumunan di depan, nah itu sudah pulang. Termasuk juga mungkin untuk memantau pembelajaran jika diperkenankan, itu bisa juga seperti itu. Nah nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu, jadi ada settingan, ini hanya ada di kepala sekolah, apakah akan diaktifkan dan dinonaktifkan. Kalau dia diaktifkan, berarti dia akan terbuka. Tapi default-nya ini dia hanya terbuka di hari kerja ya, Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 5. Selebihnya itu akan mati, tidak kelihatan. Nah, nanti kami juga menggandeng beberapa ini ya, apa namanya itu, beberapa aplikasi yang di luar untuk membantu streaming IP kamera ini biar bisa terlihat oleh yang lain. Kami pakai IP CamLab, jadi nanti IP CamLab ini itu kita tempel di dalam webnya seperti itu. Nah ini kami membangun aplikasi keuangan seperti ini ya salah satunya. Nah secara umum ada 3 kelompok pengguna aplikasi, yaitu kepala sekolah, admin dan wali murid. Masing-masing ini punya ini yang berbeda-beda ya, privilege ataupun mempunyai fungsionalitas aplikasi yang berbeda-beda. Kalau kepala sekolah lebih ke arah bagaimana dia itu mengatur beban, menyeting tahun ajaran, menyeting komponen biaya pendidikan, dan sebagainya seperti itu. Kalau admin atau operator itu lebih kepada, oh nanti ada pendaftar, dia masukkan namanya, dan sebagainya, memproses pembayaran, terus memproses tabungan, dan sebagainya. Nah kalau wali murid ya lebih ke arah melihat saja ya, kalau wali murid. Jadi dia tidak bisa memasukkan sendiri itu tagihan dan ini, tapi dia hanya melihat, oh ini tagihan saya tadi sudah datang ke operator, sudah bayar, sudah dicatatkan ke mana di komputer, maka di aplikasi saya bisa melihat, oh ini status tagihan saya sudah terbayar tanggal berapa, kapan, setoran tabungan anak saya sudah sampai berapa, sudah saya ambil berapa, dan sebagainya. Sama memantau CCTV ini ya, CCTV tadi. Nah, kira-kira itu. Nah, untuk login ke aplikasi itu ada 3 tadi, ada 3 pengguna, kepala sekolah ya. Untuk username-nya Kepsek seperti ini, operator, admin, tapi password-nya ini kami tidak ini kan ya, kami berikan langsung nanti kepada kepala sekolah dan operator. Nah, untuk orang tua ini default-nya adalah bukan NIP ya, tapi nomor induk siswanya. Jadi nomor induk siswa _ortu, password default-nya adalah ini juga. Nah, alamat situsnya di HTTPS ya. Kami pakai SSL untuk biar lebih secure di www.tklimos.sch.id seperti itu. Kebetulan kami sudah ini kan ya, kami beli domain dan kami hosting di situ. Seperti itu. Nah, ini ya kami coba ke ini saja ya, Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini terlihat ya, Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi sebenarnya ada 2 ya. Mungkin saya perlu menjelaskan secara singkat saja ya, Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau di admin ya, di admin itu dia akan memproses ini ya, apa namanya itu calon pendaftar peserta. Nah di sini bisa di
tambahkan ya di data dulu. Calon pesertanya siapa, nama, tempat lahir, tanggal lahir bisa diisi, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, ketika ini sudah dilakukan ya, maka dia akan terdata di sini. Tetapi ini masih belum bisa menggunakan aplikasi gitu ya. Sampai kapan? Sampai si calon pendaftar ini itu dia sudah melakukan pembayaran. Nah, kalau sudah melakukan pembayaran ya diproses sama operatornya itu. Pembayarannya diproses dengan memasukkan nomor induk siswanya ya. Kalau kita perlu dicontohkan Bapak Ibu, ini agak panjang. Atau saya ini aja ya, contohkan ini aja, misalkan, nah di siswa, jadi nanti ketika dia terdaftar, dia akan punya yang namanya kode ya. Nah, kode